Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Januar Sapteno dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado dengan NIM 221011060010. Sesuai dengan judul video, pada saat ini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Vince Watak, SPD, MPD. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana pada saat itu pemuda dari pelosok Nusantara datang mengadakan rapat dan berikrar. Mereka pun berikrar dan menghasilkan Sumpah Pemuda, yang di dalam Sumpah Pemuda itu ada 3, yaitu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam unsur yang ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Pada saat itulah bahasa Indonesia pun dikukuhkan pada tahun 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Begitu pula juga dengan bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya pada saat itu juga. Bahasa Indonesia dulunya adalah bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya yang kira pada abad ke-7, yang dimana itu bisa ditemukan dalam peninggalan-peninggalan seperti prasasti dari zaman dahulu. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam Ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang bunyinya menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini berarti kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada 2 macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Dan yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu masing-masing memiliki fungsi yang tersendiri, yaitu yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan merupakan bahasa pemersatu bangsa, pemersatu suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua adalah bahasa nasional. Bahasa nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ada 4, yaitu yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Bahasa negara adalah fungsi yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Kemudian bahasa baku atau bahasa standar. Bahasa standar merupakan bahasa yang sangat resmi digunakan dalam pertemuan dan memiliki beberapa fungsi, yaitu pemersatu sosial, bahasa, dan budaya, penanda kepribadian dan berkomunikasi, penambah kewibawaan sebagai penjabat dan intelektual, penanda acuan ilmiah dalam penulisan ilmiah. Dengan keempat posisi tersebut, bahasa Indonesia sangat dikenal khususnya di tingkat regional atau ASEAN. Dan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia. Dari penjelasan kedua pembahasan tadi di atas, yaitu sejarah dan pengertian bahasa Indonesia,
Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu fungsi personal dan fungsi sosial. Yang pertama, fungsi personal mengacu pada peranan bahasa sebagai alat mengungkapkan ekspresi dan setiap perasaan sebagai makhluk hidup individu. Dengan bahasa manusia menyatakan ketidaksetujuan atau kesetujuan dan juga rasa suka atau tidak suka. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial mengacu pada bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi antar individu ataupun kelompok dengan menggunakan bahasa mereka untuk saling menyapa, saling mempengaruhi, saling bermusyawarah, dan saling bekerja sama. Demikianlah presentasi singkat dari saya tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Dan sekian dari saya, terima kasih.